Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Iya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan Kapan itu di bawah itu? pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya. Pak Dahlan, Iya bang, kemarin nonton nggak Indonesia versus Argentina? nonton dong bang. Mainnya di JIS ya Pak? Bukan di JIS bang, tapi di GBK. Terus kalau di JIS kapan dong? Kalau di JIS-nya nggak tahu kapan bang, saya hanya di PHP-in doang. Mana buktinya kalau Pak Dahlan nonton? Oh abang pengen bukti, nih buktinya nih, saya nonton di GBK nih bang. Ketemu sama Pak Dahlan kan kata-kata buat timnas Indonesia dong Pak. Hebat dong. Menang Indonesia ya, skor berapa Pak? Gak penting, tapi yang penting Oh iya, mantap Pak, mantap. Ini parah nih. Jangan mau di PHP-in ya Pak. Iya bang. Yang pasti-pasti aja. Mantap. Nanti itu ya, tak pertandingan bulan depan yang menghadirkan Juventus, Real Madrid, itu boleh ditonton. Boleh. Barcelona. Berapa persen? Itu nanti kapasitasnya harus kita lihat lagi dengan situasi Pak. Tapi yang jelas kalau berapapun itu pasti akan sold langsung. Nah, ini parah nih. Begitu. Ya. Nah, kita nanti akan main di situ. Persija akan sebetulnya ini kompetisi lebih tepat eksibisi ini. Eksibisi dan nanti di puncaknya itu. Jadi kayak apa? Di ovalnya itu ada jogging track Pak. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Wow. Lebarnya kira-kira Ini saya 5 nggak pernah meter. tahu. Saya banyak membaca tapi nggak tahu. 5 meter. Lebarnya 5 meter. 5 meter. Di situ mengelilingi stadion dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Kan biasanya jogging track di bawah. Unik sekali. Pak Anies, Iya bang. saya mau tanya nih Pak mengenai JIS. Itu gagasan awalnya itu bukannya dari Pak Jokowi ya Pak? Sewaktu jadi gubernur. Kalau nggak salah dulu namanya BMW. Karena berada di Taman BMW begitu Pak. Betul bang. Nah setelah Bapak jadi gubernur, maka dirubah namanya menjadi JIS. Betul bang. Nah sekarang JIS itu akan dipakai oleh PSSI untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia U17. Tapi ada beberapa hal yang nggak layak, seperti akses jalan menuju stadion, kemudian lapangan parkir yang terlalu kecil, sehingga membutuhkan renovasi agar memenuhi standar FIFA begitu Pak. Iya bang. Tapi yang nggak habis pikir kenapa ya Pak para kadrun pendukung Bapak itu nggak ngerti-ngerti dikasih tahu, nggak masuk ke ininya, jadi susah. Ini parah nih. Maaf ya bang, memang saya akui bahwa pendukung saya tuh pada on semua bang. Kerjaannya kalau nggak fitnah ya bikin hoax. Gara-gara mereka juga elektabilitas saya terjun bebas bang. Susah bang dibilangin. Sekarang tolong Bapak kasih tahu kepada kadrun dan kadrunwati itu supaya menerima masukan-masukan yang baik dari pemerintah itu. Ya, supaya nanti ke depannya sepak bola di Indonesia itu bisa maju begitu Pak. Kita kesampingkan dulu masalah politik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Setuju Pak? Setuju sekali bang, semoga JIS juga ke depannya bisa mengundang tim dari Real Madrid, Barcelona, dan Juventus untuk main di JIS ya bang.
Ajarin merangkai kata-kata dong Om. Ini parah nih. Halo Pak Anies. Halo juga bang. Mau ngapain lagi sih bang? Pasti mau ngebully lagi ya bang. Capek bang dibully terus. Itu bukan ngebully Pak Anies. Itu namanya supaya Pak Anies itu terkenal di mana-mana, populer gitu di seluruh Indonesia. Jadi saya up terus gitu supaya Pak Anies tuh diingat terus sama orang gitu kan. Ah masa sih bang, bikin saya GR deh. Yang GR dulu ya. Begini Pak Anies. Pak Anies itu kan calon presiden potensial tuh. Ya di mata masyarakat katanya. Nah jikalau nanti Pak Anies terpilih jadi presiden, saya mohon ya Pak, bantuan-bantuan yang saya dapat semasa pemerintahan Pak Jokowi jangan dihapus Pak. Boleh bang, tapi harus ada perjanjian dulu bang, hitam di atas putih. Perjanjiannya apa? Ini parah nih. Abang jangan ngebully saya lagi. Nanti kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan naikin bantuan 2 kali lipat ke abang dibanding pemerintahan Pak Jokowi kemarin bang. 2 kali lipat loh bang, suwer, kewer bang. Relevan. Bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia hanya imajinasi masa depan. Iya Pak, sudah kita nopang Pak, karya Bapak itu. Akhirnya apa Pak? Tara mak jreng. Tara mak jreng. Jreng. Akhirnya pas setelah kita topang menopang Pak, tidak ada Pak karya Bapak itu Pak yang untuk apa ya, untuk pendukungan untuk karya pembangunan untuk masa depan Pak. Jadi menurut saya dan juga teman-teman yang lain juga sudah jelas berpikir bahwa Bapak dan juga pendukung Bapak itu cuma berimajinasi aja Pak. Swear deh Pak, kita jujur aja Pak. Tara mak jreng tidak ada Pak. Sudah kita topang akhirnya runtuh Pak. Tara mak jreng. Jadi jujur aja Pak, akhirnya saya pribadi Pak ya, saya menganggap Bapak dan pendukung Bapak itu cuma berimajinasi aja Pak untuk pembangunan karya untuk berguna buat masyarakat masa depan Pak. Hanya imajinasi saja. Ya itulah Pak. Jadi kita jujur aja Pak. Jadi sudah tidak ada lagi Pak. Artinya sudah saya berpikir Pak, saya pribadi berpikir Pak. Jadi sudah kita menopang karya-karya Bapak itu, akhirnya tara mak jreng Pak. Akhirnya cuma berimajinasi aja Pak. Jreng Pak. Jreng Pak. Jreng. Dadah Pak ya, dadah. Kisah yang paling konyol sepanjang sejarah sebuah proyek yang digadang-gadang menjadi kebanggaan Anies Baswedan kini harus direnovasi padahal belum 1 tahun diresmikan. Apakah ini rekam jejak seperti ini yang mau dibanggakan Anies Baswedan? Namanya boleh keren namun tak ada satupun perhelatan sepak bola bergengsi yang dilakukan di sana.
Jangankan pertandingan bertaraf internasional macam PSSI versus Argentina baru-baru ini, duel klub domestik pun belum pernah dilakukan di tempat ini. Paling banter, stadion ini pernah digunakan untuk pertunjukan konser musik. Bayangkan, stadion olahraga senilai 5 triliun baru bisa dipakai untuk konser musik. Itu pun penonton banyak yang kecewa karena kesulitan saat menuju akses pulang serta fasilitas yang sangat buruk. Wajar saja jika hasil inspeksi tim Infrastructure Safety dan Security PSSI disebutkan bahwa JIS belum memenuhi kelayakan 100 infrastruktur alhasil. Setahun belakangan ini JIS hanyalah sebuah bangunan megah yang mentereng dan menjadi hiasan di tengah kumuhnya bangunan rumah warga di sekitarnya. Tak pernah sekalipun stadion ini menjadi pilihan untuk sejumlah pertandingan bergengsinya PSSI. Melihat buruknya kualitas stadion ini, lantas membuat Joko Widodo turun tangan dengan memberi amanat kepada Kementerian PUPR untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Stadion JIS. Mulai dari akses kendaraan hingga beberapa fasilitas penonton yang tidak layak. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengaku tidak ingin ikut berbicara terkait dengan polemik renovasi Jakarta International Stadium untuk gelaran Piala Dunia U17. Sambil tersenyum, Anies menyebut ogah cawe-cawe soal hal tersebut. Di Indonesia ramai tentang pembangunan JIS yang disorot sama pemerintah pusat, soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah. Saya nggak cawe-cawe dah. Hari ini akhirnya saya menyadari bahwa semua pendukung Anies Baswedan ternyata sama aja. Dari yang nggak sekolah sampai yang profesor sama aja. Sama-sama mabuk. Enggak, karena awalnya saya pikir para pendukung Anies yang anti dengan pemerintah atau nggak percaya dengan pemerintah itu sebatas kelompok 212, FPI, HTI, dan sejenisnya. Awalnya saya pikir kayak gitu, tapi sekarang dengan ribut-ribut JIS yang mau direnovasi, akhirnya semua para pendukung Anies dan orang-orang yang awalnya saya pikir itu cukup netral, itu ternyata sama mabuknya. Sama-sama nggak percaya dengan pemerintah. Bahkan ada pengamat sepak bola namanya Bungkus gitu ya. Itu awalnya saya pikir dia objektif gitu ya, dia pinter gitu ya, dia memang pengamat gitu ya. Tapi ternyata melihat dari semua pernyataan-pernyataannya akhir-akhir ini gitu ya, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa dia pun ternyata itu nggak percaya dengan pemerintah. Karena komentarnya tuh kurang lebih sama dengan orang-orang pendukung Anies yang memang anti dengan pemerintah, yang meminta agar FIFA itu didatangkan dulu ke Indonesia. Harusnya yang melakukan penilaian terhadap stadion JIS itu FIFA, bukan PUPR, bukan PSSI, karena mereka nggak tahu apa-apa soal stadion. Awalnya saya pikir seorang pengamat sepak bola bisa berkomentar lebih cerdas daripada itu gitu, tapi ternyata kurang lebih sama dengan buzzer Anies yang lain gitu, bahwa mereka inginnya tuh FIFA yang menilai, bukan PUPR, bukan PSSI. Ya bener memang gitu ya, yang harus bisa melakukan penilaian itu adalah FIFA, bukan PSSI, bukan PUPR. Tapi kan sebenarnya kalau kita ingat dan perhatikan, masalah stadion JIS ini itu kan sejak tahun lalu. Kalau sekarang kalian meminta kepada FIFA untuk datang ke Indonesia dan melakukan penilaian terhadap stadion JIS, itu udah telat gitu. Seharusnya stadion ini ketika baru diresmikan sama Anies lah yang mengundang FIFA untuk melakukan penilaian gitu. Supaya apa? Supaya stadion ini punya standar gitu. Sudah diakui oleh FIFA. Tapi kan sampai hari ini itu nggak dilakukan. Dulu ketika Anies masih jadi gubernur DKI Jakarta gitu ya, dia nggak melakukan itu. Dia nggak melakukan permintaan penilaian terhadap FIFA. Malah sibuk dengan penghargaan green building. Dan urusan-urusan nggak penting lainnya gitu ya. Yang nggak ada sangkut pautnya dengan masalah stadion. Itu nggak dilakukan. Jadi kalau sekarang kalian meminta agar FIFA datang ke Indonesia, seharusnya sejak tahun lalu. Seharusnya itu sudah diurus sama Anies Baswedan dulu gitu. Kenapa Anies nggak melakukan itu? Karena ribut-ribut stadion JIS ini yang ternyata nggak sesuai dengan standar FIFA, itu kan baru ketahuan September 2022 tahun lalu. Setelah Timnas Indonesia ingin menyelenggarakan pertandingan bersama Timnas Kurakau. Waktu itu rencananya mereka akan menggunakan stadion JIS. Karena dalam bayangan PSSI, wah JIS ini kan bagus, mewah, megah, udah pasti standar gitu ya. Mereka mikirnya ini udah selesai gitu.
Ketika diresmikan, semua urusan-urusan soal standar dan sebagainya itu sudah diurus sama Anies, tapi ternyata nggak diurus gitu. Makanya kemudian timnas Indonesia batal menyelenggarakan pertandingan di Stadion JIS. Jadi pindah lagi ke GBK gitu. Nggak jadi itu pertandingan gitu. Tapi dengan masalah itu, ketika Anies masih jadi gubernur DKI Jakarta, bukannya menyelesaikan permasalahan ini, bukannya melakukan penilaian terhadap meminta penilaian terhadap FIFA, tapi dia malah melakukan apa? Mengundang timnas-timnas atau mengundang klub dari Eropa yang sebenarnya U17 atau U20 gitu ya, untuk bertanding di Stadion JIS ini. Untuk apa? Untuk sebagai sebuah pengakuan bahwa stadion ini itu pernah menyelenggarakan pertandingan internasional, meskipun sebenarnya U20 atau U17 gitu ya. Itu cuma pertandingan ya charity lah, itu nggak ada dalam bukan resmi dari FIFA atau bukan sebuah pertandingan yang resmi gitu ya. Jadi bukannya menyelesaikan permasalahan soal penilaian stadion ini, dia malah melakukan atraksi-atraksi atau menata kata gitu. Dibuatlah Persija datang untuk bertanding dengan Thailand, klub Thailand gitu ya. Untuk apa coba? Untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya nggak menyelesaikan gitu. Harusnya kalau Anies mau menyelesaikan permasalahannya bukan mengundang klub luar atau klub luar negeri gitu. Harusnya dia urus tuh. Standar FIFA itu seperti apa? Dia urus tuh. Supaya apa? Supaya stadion ini bisa digunakan. Tapi kalau sekarang gitu ya, setelah Anies lengser, setelah Anies gak jadi gubernur DKI Jakarta lagi, jadi sekarang ini bebannya menjadi milik pemerintah PSSI dan Pemprov DKI Jakarta yang baru gitu. Kalau mereka mau mengajukan penilaian kepada FIFA, meminta FIFA untuk datang ke Indonesia hari ini, bebannya ada di mereka, bebannya ada di PSSI, pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta hari ini. Karena mereka yang mengajukan gitu. Ya karena kalau mereka mengajukan, mereka harus tahu betul tuh bahwa yang mereka ajukan memang sudah cukup layak untuk dinilai. Kalaupun misalkan ada kesalahan, itu kesalahan-kesalahan minor yang bisa dimaafkan oleh FIFA. Tapi kalau situasinya seperti sekarang, jalur masuknya cuma satu dan itu sangat fatal sekali gitu ya. Itu nggak termaafkan oleh FIFA sampai kalau kemudian PSSI atau Menteri PUPR atau pemerintah hari ini mengundang FIFA untuk melakukan penilaian dan ternyata seburuk sekarang, nggak dilakukan renovasi sama sekali. Yang malu siapa? Ya pemerintah, ya PSSI. Anies nggak ada urusan sama ini gitu, karena dia udah selesai. Dia nggak malu sama sekali gitu. Jadi dari sini kalian harus ngerti kenapa Anies dulu nggak mengundang FIFA untuk melakukan penilaian. Ya karena memang dia tahu, dia ngerti stadion ini nggak sesuai dengan standar. Makanya dia nggak undang FIFA. Nah kalau pemerintah hari ini mau mengundang FIFA, dia harus persiapkan dulu, harus dilakukan renovasi dulu. Bahwa kemudian para pendukung Anies Baswedan mengatakan bahwa Stadion JIS ini dibangun oleh konsultan ternama di Inggris, konsultan terkemuka di dunia yang lebih paham dibandingkan Pak Erik dan Pak Basuki gitu ya. Ini dulu itu dibangun, direncanakan oleh konsultan Buro Happold atau BH gitu ya, yang dulu pernah membangun stadion Tottenham. Jadi jelas semua pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu sesuai dengan standar FIFA. Dan dia lebih mengerti soal stadion. Dia mengerti pembangunan stadion dan perencanaannya seperti apa. Jauh lebih mengerti dibandingkan Pak Erik dan Pak Basuki. Benar memang, katanya kayak gitu ya. Bahwa Buro Happold ini sebagai konsultan terkemuka di dunia yang membangun banyak bangunan termasuk stadion gitu ya. Memang sudah standar FIFA konsultan ini gitu ya. Tapi hari ini kita bisa lihat setelah ribut-ribut soal JIS, setelah ribut-ribut soal JIS gak sesuai dengan standar FIFA dan mau direnovasi oleh pemerintah, Buro Happold menghapus stadion JIS dari portofolionya. Mereka gak mau ngakui gitu, dihapus dari websitenya. Jadi cuma ada stadion Tottenham dan stadion di Amerika dan lain-lain gitu. Di London juga ada tuh stadion Wicket dan sebagainya. Atau bangunan-bangunan hotel atau apa gitu ya. Jadi stadion JIS yang semula itu ada dalam portofolio Buro Happold di websitenya, sekarang udah dihapus. Mereka nggak mau ngakui. Ini gara-gara pendukung Anies ini, bawa-bawa Buro Happold. Akhirnya mereka sekarang ngapus tuh, karena ya mungkin bikin malu gitu. JIS tidak sesuai standar FIFA. Apa kapasitas dia menyatakan bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA. Oke. Kan kalau objektifnya didatangkan FIFA-nya verifikasi, baru dikatakan oleh FIFA ini apakah ada perbaikan ataukah memang sama sekali tidak standar, kan kira-kira kayak gitu.
Sementara pada saat JIS dibangun kan saya ngikutin dari awal. Artinya Anda ingin mengatakan gini, kepada para pihak soal layak atau tidak, setidaknya ada seorang tim penilai yang capable untuk itu. Iya. Apakah itu sudah tidak ada datang? Belum datang. Dari FIFA? Dari FIFA belum datang. Kemungkinan PSSI memiliki lembaga atau orang yang pas untuk menilai seperti itu? Tidak punya, ada didatangkan kemarin tukang rumput namanya Kamal. Begitu ditanya dia katakan saya tidak mengerti tentang spesifikasi rumput yang ada di JIS, makanya dia tidak mau ikut tender. Lah kalau nggak ngerti ngapain dia mengevaluasi? Lah, oke. Lalu kenapa kemudian Anda meresponnya dengan sangat keras pula? Tidakkah kemudian itu membuat orang percaya bahwa tampaknya memang gak ada masalah, kok Bang Ges itu meresponnya dengan cara yang sangat sengit pula? Ya karena perilaku dari yang mereka lakukan ya. Misalkan contoh satu, mereka datang Pak Basuki ke JIS, mengontrol JIS, membawa sekian puluh wartawan. Lalu ada drama lah di sana. Si tukang rumput ini mencengkal JIS lalu menyatakan bahwa rumput ini tidak sesuai standar. Ngapain bawa wartawan kalau bukan drama, kalau bukan politis? Kan bisa lebih baik mengajak Jakpro, mengajak vendor yang lama bicara di sana, apa yang kurang kita perbaiki bersama. Tidak perlu pakai wartawan, media, dan secara langsung kita bisa melihat. Bang, Menteri PUPR itu apa sih kepanjangannya? Salah R-nya do rumput. Ya. R-nya do rumput. Ya. Ini jadi Pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tidakkah dia punya otoritas untuk melakukan penilaian itu? Kenapa Anda marah? Pada saat sebelum ada persoalan ini, rumput JIS itu kan udah ada auditornya dari PUPR. Oh. Kan gak ada problem. Udah diaudit sebelumnya. Karena ini konsultan juga nggak main-main loh, Biro Hapot. Yang membangun Tottenham Hotspur, yang membangun stadion-stadion di Eropa. Gitu. Artinya kalau rumputnya ada yang mengatakan mereka keliru. Iya. Oke, kita tampung. Oke. Yang kedua, aku dengarkan pula bahwa sebenarnya selain soal rumput ada juga masalah menyangkut dengan standarisasi ruang-ruang di dalam stadion itu. Misalnya begini, mobil bus biasanya kan kalau di kelas-kelasan di luar negeri itu bus para pemain itu masuk ke depan ruang ganti. Ya. Saya dengar, saya tidak bisa memastikan, tapi saya dengar dari orang yang tahu di sana bahwa mobil untuk ukuran yang bus besar itu nggak bisa masuk, nyangkut. Ya. Bener nggak itu? Salah. Yang benar adalah? Yang benar memang untuk ruang pemain itu pintu masuknya sudah ada videonya. Kan kita sudah coba pada saat Atletico Madrid, Barca main di sana. Busnya masuk dengan leluasa, sudah saya kirim videonya, bisa ditampilkan. Dan itu bus besar? Bus besar. Bus standar pemain. Waktu itu ada kesalahan, entah dari mana sih nggak tahu. Memang ada bus yang naik ke atas, yang harusnya itu untuk pintu VIP, untuk presiden, untuk gubernur, segala macam. Gitu. Itulah yang diramaikan. Itu kesalahan manajemen yang di bawah. Memang itu bukan untuk pemain gitu loh. Makanya busnya masuknya susah. Bukan di situ, tempatnya di bawah. Di Ram Barat. Artinya Oke teman-teman ya, demikian ya beberapa cuplikan tentang tanggapan reaksi dari masyarakat tentang kontroversi renovasi dari JIS Jakarta International Stadium. Oke, emang akhir-akhir ini cukup ramai beritanya teman-teman ya. Silakan ya ambil mana baiknya dari beberapa cuplikan video yang kita lihat bersama kali ini. Dan jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.